Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Sebuah minibus syarat penumpang yang hendak melewati jalan alternatif di Aceh Tenggara terseret banjir. Dapur lapangan untuk korban banjir Aceh Tenggara akhirnya didirikan menyusul perpanjangan masa tanggap darurat banjir di daerah itu. Cawapres Mahfud MD mengawali masa kampanye hari pertama di Pulau Weh, Sabang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Nagan Raya mengakibatkan banjir bandang kembali menerjang Betung Atuh Bangkalang Senin malam. Air banjir bercampur lumpur dan bebatuan turun dari perbukitan melalui anak sungai hingga meluap ke pemukiman. Banjir menerjang permukiman dan badan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah. Badan jalan yang dipenuhi lumpur dan material banjir mengakibatkan akses lalu lintas kabupaten tidak bisa dilalui. Genangan air juga meluas ke 3 desa yaitu Desa Blangpuu, Kota Tengoh, dan Desa Babasua. Selain menggenangi badan jalan, banjir juga merendam Puskesmas Betung Atuh. Bahkan cakupan banjir semakin meningkat menyebabkan warga panik dan mulai mengungsi dengan membawa serta barang-barang mereka. Petugas BPBD Nagan Raya sedang mendata korban dan dampak banjir. Akses lalu lintas penghubung kabupaten belum bisa dilalui karena masih banyak material lumpur. Akibat dari hujan deras, memang airnya meluap, kemudian ya turun dari gunung tuh melalui sampai Puskesmas ya, kemudian melewati jalan nasional dan terus ke tempat pemukiman warga. Yang terjadi dampak akibat banjir itu sekitar 3 desa. Masih dilakukan pendataan ya Pak ya. Untuk pendataan dan hari ini juga akan dilakukan pembersihan mungkin terkait di rumah warga dan lokasi yang terdampak dari kejadian. Petugas gabungan SAR bersama TNI Polri pada siang hari masih berupaya menyingkirkan material sisa banjir tersebut. Selasa siang, banjir bandang di Betung Atuh Banggala sudah surut. Warga mulai menyingkirkan material banjir dari rumah mereka. Namun jalan lintas tengah Aceh belum bisa dilewati akibat longsor di badan jalan dekat perbatasan Kabupaten Aceh Tengah dengan Nagan Raya. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Untuk saat ini kita memerlukan alat berat, jadi separator untuk supaya Kakak angkat ke bedi kak, anak adik kak. Di bagas. Satu minibus syarat penumpang nyaris terseret arus banjir saat melintasi jalan alternatif di Kabupaten Aceh Tenggara Senin sore. Pengemudi minibus ini kemudian teriak meminta bantuan warga untuk mengevakuasinya. Warga mendatangi minibus naas untuk menyelamatkan para penumpang. Beberapa di antaranya anak-anak dan balita. Meski harus bertarung dengan derasnya banjir, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Meski minibus ini kandas di genangan banjir. Peristiwa yang mendebarkan ini berawal ketika minibus memilih jalan alternatif di Desa Mahasingkil, Kecamatan Bukit Tusam untuk menghindari banjir. Namun naas ketika melintas di jalan inilah arus banjir tiba-tiba deras dan menyeret mobil tersebut. aman. Jadi tadi malam sempat Bapak mengungsi juga Pak? Mengungsi juga. Nah, inilah buku akan saya rumah itu. Pak, apa harapan pada pemerintah Pak dengan Salah buat harapan
kita masyarakat ada lagi lah misalnya mana lah semua kita bagaimana supaya kita aman. Tingginya curah hujan di Aceh Tenggara menyebabkan debit air Sungai Lawe Kinga meningkat hingga menjebol tanggul. Akibatnya badan jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kuta Cane dengan Medan terendam. Pengendara kesulitan melintas lantaran ketinggian banjir di badan jalan hampir 1 meter. Beberapa kendaraan mogok akibat terjebak di genangan banjir. Warga berharap pemerintah serius menangani banjir, salah satunya dengan normalisasi daerah aliran Sungai Lawe Kinga. Permukiman dan badan jalan nasional selalu terendam saat musim penghujan. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara. Para korban banjir di Aceh Tenggara yang mengeluhkan minimnya bantuan bisa bernafas lega. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara memperpanjang masa tanggap darurat hingga sepekan ke depan dengan membangun dapur umum untuk warga di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam. Dapur umum korban banjir ini menyediakan kebutuhan makanan untuk korban banjir dari 20 desa. Sedikitnya 6.600 porsi makan disediakan untuk korban banjir bandang dari 4 kecamatan di Aceh Tenggara. Menu nasi bungkus dimasak oleh para relawan di dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Nasi bungkus tersebut kemudian diantar langsung kepada para korban banjir dengan becak motor lantaran para korban banjir terpencar. Untuk kebutuhan dapur umum harus tersedia 1 ton per hari. Jumlah ini memenuhi kebutuhan para korban banjir di 20 desa dari 4 kecamatan. Dan makanan itu kita salurkan sebanyak 3.000 lebih tetap dengan untuk makan siang dan makan malam. Jadi kita bersepakat juga bahwa itu adalah atas kesepakatan kita bersama. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini pendistribusian makan siang dan makan malam itu tidak pernah terlambat, sesuailah pada waktunya. Semoga dapur umum ini dapat kita perpanjang sampai 7 hari ke depan. Jadi mari kita semua berdoa semoga bencana ini akan terhindar untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Dan kami dari Dinas Sosial tetap berusaha melaksanakan dapur umum ini. Semoga masyarakat dapatlah terbantu untuk pemakanan. Dapur umum bagian perpanjangan masa tanggap darurat karena masih banyak permukiman yang digenangi banjir. Pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh Tenggara menyerahkan santunan kematian kepada korban meninggal dunia. Santunan senilai 15 juta rupiah per orang dikirim melalui rekening ahli waris. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara. Dapur umum untuk korban banjir Aceh Singkil juga dibangun. Meski baru ada 2 dapur lapangan, kebutuhan logistik untuk para pengungsi banjir yang kesulitan beraktivitas bisa terpenuhi. 2 dapur lapangan dibangun di Desa Ujung Bawang dan Desa Siti Ambia, Kecamatan Aceh Singkil. Daerah ini merupakan salah satu kecamatan yang paling parah terendam banjir. BPBD Aceh Singkil membuka 2 dapur lapangan untuk melayani para korban banjir. Namun dapur lapangan tersebut bukan satu-satunya fasilitas darurat karena bantuan pangan juga disalurkan langsung kepada korban banjir melalui posko pengungsi. Makanan siap saji disediakan bagi pengungsi lantaran mereka kesulitan memasak setelah rumahnya terendam. 2 titik, 1 di Ujung Bawang juga, satunya lagi di sini. Nah, ini kita peruntukkan untuk masyarakat kita yang tidak bisa lagi memasak karena air sudah menggenangi dapur mereka. Jadi mereka cukup bawa peralatan untuk makan. Satu keluarga misalnya ada 6 atau 7 orang, supaya teman-teman di sini nanti akan menyalurkan sebanyak 7 orang itu. Oke, Pak. Semua tercover lah. Ya, dapur umum ini biasa kita laksanakan 1 minggu, tapi kita lihat juga kalau dalam 2-3 hari ini tidak ada berair lagi, kita tutup. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan 19.012 jiwa atau 4.767 warga terdampak. Para korban banjir sebagian bertahan, sebagian lagi harus mengungsi lantaran banjir belum juga surut meski sudah sebulan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil.
Jangan naik. Jatuh nanti. Makan.